طلع
واجتماعي يا ربنا صل على من الله على من يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ربنا صل على من الله على من يا مرحبا يا هل في خير البقاع الله بقاع يا مرحبا هل في خير البقاع الله بقاع يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا واصبري ستر علينا الله علينا يا مرحبا واصبري ستر علينا الله علينا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مجيب كل داعي الله لا داعي يا مرحبا يا مجيب كل داعي الله لا داعي يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جاد الحسين الله حسين يا مرحبا مرحبا جاد الحسين الله حسين يا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad jualan tomat, Bu Siti jualan pepaya, menjawab salam cukup semangat, saya ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami muliakan orang-orang tua kami, Bapak Penasehat, Bapak Ketua DPD, Bapak Ketua apa lagi tak tahu saya, entah apa Ketua lah pokoknya semua.
Jadi kalau saya sebutkan satu persatu habis waktu saya, nanti nak nyebutkan aja. Jadi mohon maaf, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Kita kenalan dulu ya. Ini sejarah juga sama saya ini. Biasa kalau ceramah di mana-mana jam segini udah turun ini Pak. Ini baru naik. Wah, ini ngerti saya ini. Memang saya kalau diundang orang kisaran nih aneh-aneh. Dulu diundang di Tanjung Pinggir. Entah cemana saya pikir caranya mau ceramah di depan orang berlewatan habis mandi di pantai. Tapi jadi juga. Ini diundang pula di mall. Dalam sejarah saya diundang orang, baru ini saya di mall Pak. Ini ya. Jadi alhamdulillah masih diberikan Allah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan apapun yang saya sampaikan itu bermanfaat. Saya tanya dulu ya, karena saya tengok udah mulai sunyi. Sekarang ditutup satpam pintu, tak bisa kita keluar. Mall ini tutup jam berapa ini? Sampai jam 11 ya. Sekarang sore juga ceramah udah ditutup pintu, tak bisa keluar. Baik. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberinya kesehatan, kesempatan, dan kemauan. Yang tiga ini harus ada ini Pak. Sampai ibu ke tempat ini, sampai bapak ke tempat ini, harus tiga ini lengkap. Sehat, sempat, mau. Ada yang sehat, tak sempat. Banyak kali kerja, ya kan? Ada yang sempat, tak sehat. Nah ini tak berdatangan, tak sehat lah mungkin ini kan? Ya. Itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz ini baru mulai depan sini. Digas terus ya kan. Udah malam sore ini. Kalau lembek-lembek nanti udah lain ya kan. Baik. Yang kedua, selawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya perhatikan dari tadi ya, macam balik kampung nah, ya kan? Apalagi tadi dapat duit itu. Kok zaman-zaman kecil dulu ada telurnya kan? Saya kira tadi dolar itu Pak, saya pikir mana tahu karena Pak Ilham panitia dolar ditaruhnya ya kan? Rupanya uang 2000 baru loh. Jadilah ya kan? Saya dulu teringat Pak, kita ini kan sekampung lah ini kan, cerita kampung lah kita. Kalau dulu Maulid, Isra Mi'raj dan sebagainya, itu bukan main, itu ramenya Pak. Ya. Jadi ibu-ibu pun dari sore dah dimandikannya anak-anaknya ini, mau dibawa menengok Maulid. Kalau di kampung saya dulu Pak di Mutiara, pakai becak itu Pak. Keliling kampung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirlah beramai-ramai, peringatan Maulid akan dilaksanakan nanti malam sekian. Itu Pak, penuh sekampung. Besok kampung sebelah gitu juga. Jadi hebat orang-orang tua kita dulu Pak. Begitulah mereka mensiarkan Nabi ini ya. Kalaulah tak ada Maulid ini, saya tak tahu lagi nanti anak-anak muda kita, generasi kita seterusnya, kenal nggak dia sama Nabi kita. Maulid inilah salah satu kesempatan kita kenalkan Nabi kita. Nanti anak-anak kita yang lari-lari ini teringat dia tuh, dulu ayahmu buat peringatan Maulid. Nanti dia ketika dia besar diulangnya lagi.
Kita kan gitu juga dulu Pak. Kita ini dulu yang sering rebut-rebut telurnya itu lagi. Wah, sekarang jadi panitia. Teringat ya kan? Nah, iya. Jadi begitulah orang-orang tua kita mengenalkan nabinya kepada anak-anak muda, kepada anak-anak dan seterusnya. Baik. Di dalam Al-Quran tadi sudah dibacakan anak-anak kita dalam surat Al-Ahzab 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Nabi Muhammad itu contoh tauladan yang baik bagi orang-orang yang mau mengikut ajaran Allah dan berkumpul di hari kiamat. Kalau kita bicara Nabi Muhammad, level Nabi Muhammad itu Pak, pengakuannya bukan dari manusia. Yang mengakui Nabi Muhammad itu sebagai Rasul Allah. Di mana? Dalam surat Yasin. Bapak sering baca surat Yasin kan? Di situ penjelasan Allah bahwa Muhammad itu Rasul. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah kampanye dia bilang dia Rasul, tapi Allah yang bilang dia Rasul. Yasin wal Qur'anil karim wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau adalah termasuk orang-orang yang diutus. Jadi kalau kita ngaji Yasin Pak, ada kajinya itu Yasin itu nama Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang baca Yasin, Yasin sallallahu alaihi wasallam, dia begitu. Berarti dia ngajinya sampai situ. Kalau Bapak Yasin dia maju, nah, itu belum nyampe kajinya. Ya. Siapa yang mengakui Rasulullah sebagai Rasul? Allah. Siapa yang mengakui Rasulullah itu adalah suri teladan? Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sekarang ini banyak orang yang bisa memberikan contoh, tapi tak banyak yang bisa dicontoh. Bintang 2 nyungsep sekarang Pak. Nah, ya, bintang 2. Bukan kaleng-kaleng itu Pak. Yang ditangkap KPK itu Pak, tak ada tamat SD itu. S1, S2, S3. Pendidikannya tinggi-tinggi. Jadi ternyata ilmu saja belum cukup. Harus ada bentengnya. Apa bentengnya? Ada. Nah inilah. Jadi kita malam ini tak banyak-banyak kajinya ini Pak. Oh. Kalau kira-kira dah tak tahan, lambaikan tangan. Nah, ya. Kira-kira apa sih hebatnya Rasulullah itu? Ya. Kan saya bilang tadi tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu tadi mungkin tak kenal sama saya, sekarang sudah kenal sama saya, ya kan? Oh, orang kisaran rupanya, kan begitu. Mulai ada terjalin rasa. Kalau tak kenal lewat-lewat lain dari situ. Tapi begitu kita sudah mulai kenal, ada rasa. Nah, Muhammad itu apa kira-kira hebatnya? Nah, ini kita kenalkan dulu. Yang pertama namanya. Nama Nabi Muhammad itu tidak pernah dipakai sebelum dia lahir. Dari Nabi Adam sampai sebelum Nabi Muhammad lahir, nama Muhammad itu belum pernah dipakai. Begitu lahir Nabi Muhammad, baru ada namanya Muhammad. Setelah habis Nabi Muhammad, kebanyakan pula nama Muhammad. Apa hebatnya nama Muhammad? Apa hebatnya nama? Apa arti sebuah nama? Kata orang, apalah arti sebuah nama? Tidak. Dalam agama Islam, nama adalah doa. Ketika kita dipanggil dengan nama kita, berarti kita sedang didoakan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kasih nama anak Bapak dan Ibu yang baik, yang jadi doa bagi dirinya. Mau bukti? Coba lihat orang-orang yang terkenal, orang-orang yang sukses, pasti namanya baik. Kalau nggak percaya besok pergi ke penjara, cek namanya satu-satu. Ngeri kok dengar nama.
ya kan? Namanya aja udah takut. Nah, ini nama. Kita anggap sepele nama, tapi nama itu ada doa. Setiap hari kita dipanggil dengan nama kita, setiap hari kita sedang didoakan. Kalau ada buat nama yang sudah salah, ya, ayo udahlah. Yang ke depan lagi, kan begitu. Nah, jadi kasih nama. Kita mau anak yang soleh, tapi namanya pun dah menyala, kan gitu. Mau dapat anak yang soleh, harus soleh dulu orang tuanya. Jadi nama itu satu, Pak. Kadang-kadang anak-anak kita nih, karena pengaruh modern ini, malu dia dengan namanya. Ada anak-anak itu, Pak, namanya Katijah. Kan nama orang kampung gitu kan. Katijah, kok Khadijah agak lumayan. Katijah, ditukarnya Pak, Keti. Siapa namanya? Keti. Tengok KTP Katijah rumah. Tak keren katanya Katijah tadi. Ditukarnya Keti. Saya ada anak murid saya, namanya Hawiyah. Saya baca di piket tuh, daftar nama anak-anak di piket, bukan nama anak saya. Waktu saya ngawas ujian di tempat lain. Jadi iseng-iseng saya baca di piket itu, dinding itu ada nama petugas piket. Hawiyah. Ih, Allah. Ini siapalah mamaknya ini? Hawiyah itu nama neraka. Jadi jangan asal-asal Arab kasih nama Arab. Macam tadi itu Hawiyah. Oh, sering dia dengar. Sering didengarnya tadi Jahannam. Kasihnya nama anaknya Jahannam. Asal dengar nama Arab paten kali gitu juga kan. Rupanya artinya lain. Ada lagi anak murid saya nih Pak, namanya Jibril. Tapi kelakuannya luar biasa. Kau ini Jibril kelakuan setan kau ini. Asal jangan Israel lah dikasih nama. Datang ke rumah Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT baru bangun antara sadar dan tidak. Siapa kata Pak RT? Israel, pingsan. Udah datang Israel kan ya. Rupanya Israel mengurus KTP. Nah, jadi nama, hati-hati sama nama, ya. Dan jangan buat main-main namanya. Apa tadi nama? Nama adalah doa. Kalau tak percaya Bapak, coba selidiki nama Bapak. Ada nggak hubungannya dengan nasib Bapak selama ini? Nah, coba nanti cari artinya. Kira-kira ada nggak kesesuaiannya dengan nasib kita sekarang? Karena itu yang didoakan orang tua kita dulu kan? Nah itu nama. Yang kedua, apa hebatnya Nabi Muhammad ini? Disebut namanya, jadi pahala dengan selawat diucapkan. Dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad, sebut namanya tak ada pahala kalau disebut namanya. Tapi begitu disebut nama Nabi Muhammad jadi pahala. Ketika kita sebut nama Nabi Muhammad, maka ucapkan salawat. Orang yang paling pelit, orang yang kikir kata Nabi, siapa yang mendengar namanya disebutkan tidak diucapkannya salawat. Jadi ketika kita ucapkan nama Nabi Muhammad jadi pahala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu paling banyak dapat pahala malam ini ya. Itu dapat amplop lagi. Itulah dia buktinya. Namanya disebut jadi pahala. Siapa nama orang sekarang kita sebut jadi pahala? Nggak ada. Nabi Muhammad lah satu-satunya nama yang disebut namanya jadi pahala. Ya. Nah, Nabi Muhammad juga diberikan Allah keistimewaan, dia dapat memberikan syafaat. Nanti hari kiamat Pak, semua kita ini lagi nunggu ditimbang. Kalau katanya timbangan kita itu agak-agak berat sedikit ke kiri, sedikit aja dosa dulu, masih lebih sedikit dosa kita dari pahala katanya. Nah itulah tadi kita harap
pertolongan terakhir dari Nabi Muhammad, syafaatnya. Bagaimana supaya kita dapat syafaat? Selalulah ucapkan salawat. Ringan saja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dibalas Allah 10 kebaikan. Kalau kita ucapkan salawat, dikasih Allah 10 kebaikan. Nah, ini keistimewaan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu dibela Allah dan dibela umatnya. Jangan coba-coba orang menjelek-jelekkan ataupun menghina Nabi Muhammad. Sudah banyak kejadian kan, nyawa digadaikan Pak. Nabi Muhammad tuh Pak diejek orang, dihina orang, tak pernah balas. Pergi ke Taif, dilempari pakai batu Pak. Dalam sejarah diceritakan berdarah giginya nih Pak. Nabi Muhammad nggak marah, Jibril yang marah Pak. Muhammad, bagaimana? Ku angkat gunung Uhud ini, ku timpa orang Taif ini. Jangan, kata Nabi Muhammad. Mungkin nanti anak cucu mereka akan tahu. Begitu Pak. Jadi kalau ada orang menghina Nabi Muhammad, itu spontan akan muncul dari dunia ini pembela. Dimanapun, yakinlah. Karena dia memang dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia sangat sayang kepada kita Pak. Kita tidak akan tahu kalau dia mencintai kita. Dia akan cari nanti umatnya ini Pak. Dia doakan dia terus kita ini Pak. Sebelum kita ada pun kita sudah didoakannya. Ummati, ummati. Ya Allah ampunkan umatku. Kita belum lahir lagi. Jadi wajar kalau orang kenal kepada Nabi Muhammad, cintanya itu luar biasa. Nah, lalu dalam maulid ini Pak, apa oleh-oleh yang mau kita bawa? Apa kira-kira misi Rasulullah SAW itu diutus Allah ke atas dunia ini? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke atas dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Bukan ilmu Pak. Kalau ilmu memang orang dah pintar-pintar sekarang. Makin ke depan tahun ini makin pintar makin canggih. Tapi kalau bicaranya akhlak, orang sekarang sudah bicara krisis moral, krisis akhlak. Itu yang saya katakan tadi. Sekarang banyak orang yang bisa mengasih contoh, tapi tak banyak yang bisa dicontoh. Kenapa? Karena akhlak tadilah basicnya. Nah, kita singkat saja malam ini. Akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah hanya 2 saja yang kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, bagaimana akhlak kita kepada Allah selaku Khalik yang menciptakan kita, dan bagaimana akhlak kita kepada sesama makhluk yang diciptakan Allah. Ternyata kita mau taat, kita mau beribadah kepada Allah, ada sopan santunnya. Orang Jawa bilang eneng klonone, ya, enggak semata-mata. Ini balik ke cerita Hidayah tadi lah. Jadi di tempat saya tuh adalah orang yang komplain masalah masjid, masalah toanya. Habis saja datang bapak ini sama pengurus, dia bilang, Pak tolong toanya jangan ngadep rumah saya, payah telepon katanya. Mau gawat, payah telepon gara-gara dia payah telepon pindah arah toa masjid, ya, pindah ke sana. Komplain juga orang sana, orang Islam ini Pak. Kata, Pak tolonglah suara tuanya jangan ke sana. Pak yang menonton berita sore Pak. Musyawarah pengurus. Ini gimana ini? Kita pindah ke sini nanti orang komplain lagi ini katanya kan. Ada yang bilang kita beli 4 tuanya, terus kita pasang 4. Lalu kalau datang orang nyuruh pindah, dia bilang tak ada tempat pindah, bapak yang pindah. Oh ya kan? Mau dipindah kemana lagi? Dialah yang pindah.
Padahal nanti kalau mati bersibuk ngantar ke masjid Pak. Tapi waktu hidup panas dia mendengar suara azan. Ada cerita sebaliknya Pak, di tempat saya juga ini. Ada orang Karo perempuan masuk Islam. Setelah masuk Islam ditanya-tanya kan biasa itu, apalah kira-kira pengalaman spiritual? Mau kawin? Bukan. Jadi kenapa? Rupanya dia tinggal dekat masjid Pak. Kalau didengarnya azan katanya tenang hatinya. Asal didengarnya azan tenang hatinya. Asal didengarnya azan tenang hatinya. Itulah yang mengantarkan dia masuk Islam. Nah, itu hidayah tadi kalau datang. Wah tadi lahir Islam dia Pak. Kalau didengarnya azan pening kepalanya. Wah, bahaya kan? Nah, ini masalah akidah. Masalah akidah. Jadi Allah ingatkan di dalam Al-Quran, bagaimana kita menyembah Allah, bagaimana kita mau mengabdi kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta. Sekali kita ikrarkan kita orang Islam mengabdi kepada Allah, kita yakin kepada Allah sebagai Tuhan, maka segala permintaan dan permohonan juga harus kita sandarkan kepada Allah. Nah, ini akidah. Jangan menyembahnya kepada Allah, mintanya kepada dukun. Allah paling tak suka kalau dia disekutukan. Ini akhlak. Ini akhlak kita Pak. Kalau kita abdikan diri kita kepada Allah, maka serahkan seluruh permintaan dan permohonan kita hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah mati lampu Pak. Gimana ini cerita nih? Lanjut. Gawat nih kita balik. Jadi hati-hati. Akidah nih Pak, keyakinan nih tipis saja. Kalau ada dalam keyakinan kita ada selain mudrat dan selain ada mudrat dan manfaat selain dari Allah, itu bisa kesirik. Contoh begini Pak, Bapak ini kan kalau udah 50 ke atas, ibu-ibu ini juga, ini udah hafal nama-nama obat kan. Nah, kalau 40 ke bawah, hafal nama parfum, ya kan? Tapi kalau udah 40 ke atas, hafal nama obat. 50 ke atas, hafal rumah sakit. Oh, ini sakit apa? 60 ke atas, hafal nama dokter. Ini dokter ini bagian ini, dokter ini bagian ini. Jadi dalam akidah tadi, sikit saja kita salah, itu bisa kesini. Contohnya kita berobat nih Pak. Berobat kita asal sama dokter itu baik, kasihnya obat sembuh. Muncul dalam etikat kita, di hati kita, oh hebat kali dokter. Asal kau makan obatnya sembuh. Itu bisa syirik tuh Pak. Nah, jadi bagaimana? Allah tadi tidak suka kalau dia disekutukan, kalau dia dimusyrikkan. Bagaimana caranya agar kita selamat? Silahkan berobat, makan obatnya, sehat, ucapkan alhamdulillah. Yakin bahwa sehat itu datangnya dari Allah. Obat yang kita makan hanya usaha. Obat tidak memberikan manfaat dan kudrat, tapi kudrat dan iradat Allah lah yang berlaku. Mau contoh lagi, hari ini kita pening, kita makan bodrek, sembuh Pak. Besok kita pening, kita makan bodrek, tak sembuh. Berarti bukan bodrek yang menyembuhkan kepala kita, tapi kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi Rasulullah SAW 13 tahun dia berdakwah di Mekah hanya untuk meluruskan akidah orang Mekah ketika itu, karena mereka sudah terlalu lama terkontaminasi, ditinggalkan ajaran dan syariat sehingga mereka meraba-raba, mereka tidak tahu kepada syariat apa yang mereka harus pegang, maka mereka menciptakan Tuhan-Tuhan yang baru. Mereka buat batu, mereka kasih nama Lata, Uzza, Manata dan seterusnya. Itu mereka sembah sebagai wujud pengabdian mereka katanya kepada Allah. Ketika mereka berunding kepada Nabi Muhammad, satu itulah yang nggak bisa orang kafir Quraisy melepaskannya. Mereka percaya kepada Allah.
percaya. Tapi mereka minta biarkan mereka menyembah Allah melalui media yang ada, yaitu patung Lata, Uzza dan Manata. Sekarang itu mari kita bersihkan berhala-berhala, bersihkan patung-patung dalam jiwa kita, maka beriktikad hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kotori keyakinan kita, jangan kotori keyakinan kita dan iktikad kita dengan sesuatu di luar kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sering kita dengar terjadi bencana alam luar biasa dahsyat. Apa kata orang? Di berita dikatakan ini fenomena alam. Bahasa-bahasa seperti ini hati-hati Pak. Ini terjadi secara alami. Bohong. Tidak ada yang terjadi di atas dunia ini satupun lepas dari kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilah ini fenomena alam. Ini adalah kehendak Allah. Jadi Nabi Muhammad tugas dia pertama meluruskan akidah. Dan ini terus sampai sekarang. Akidah ini terus digoyang-goyang. Kita nggak tahu Pak, anak cucu kita nanti masih tegak dan tegaskah kalimat la ilaha illallah itu dalam hati mereka. Bermunculan berbagai macam syariat dan akidah Pak. Awak dulu masih ngaji sifat 20, bandal-bandal pun awak dulu ke madrasah masih dengar kita sifat 20. Anak sekarang tanya Pak sifat 20, nah, bingung dia sifat siapa 20 katanya. Kalau awak dulu masih ingat wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridat aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Itu sifat Allah. Kita tahu Allah itulah sifatnya. Maka sedikit sebanyak ada benteng. Allah laisa kamitslihi syai'. Ini terjadi Pak sama anak murid saya Pak, yang melenceng akidah tadi. Ada anak murid saya ini Pak, tiap hari ngantuk. Tiap hari ngantuk. Punya selidik ditanya, kenapa kok ngantuk terus? Tiap malam dibanguni bapak sholat malam. Oh bagus. Kenapa? Kata bapak saya, sholat yang wajib itu cuma satu, yaitu sholat tahajud. Jadi dalam akidahnya, keyakinannya, sholat itu hanya satu, yaitu sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Ini dulu dibongkar Pak, di belakang Padang, kemudian di Legenda Malaka. Udah banyak pengikutnya ini Pak. Oh, ini pula yang model-model jarang-jarang sholat ini mantap ini katanya kan. Ada pula jalan keluar ini satu aja rupanya katanya kan. Banyak pengikutnya. Bermunculan banyak kan. Dulu ada Pak di Nagoya tadi mana katanya, itu macam tarekat. Pada akhirnya nanti kalau mau melihat Allah bayar 250. Wah, melihat Allah bayar 250 Pak. Itu pun banyak pengikutnya. Udah dibongkar. Di Indonesia ini memang luar biasa Pak. Satu-satunya polisi di dunia yang bisa nangkap malaikat, polisi Indonesia lah. Itu Lia Eden, kan ngaku Jibril ya. Oh ditangkap sama polisi. Jadi polisi yang bisa nangkap malaikat, polisi Indonesia. Jibril ditangkapnya Pak. Oh, masuk penjara Jibril, Lia Eden. Ini akidah tadi. Jadi melalui maulid ini mari kita segarkan kembali akidah. Kita mungkin tak sanggup untuk mendidik anak kita karena kesibukan kita, tuntutan kehidupan dan seterusnya. Serahkan anak kita kepada ahli. Masukkan dia ngaji, kasihkan ke guru ngaji Pak. Guru ngaji ini memang nasibnya lah ya. Dari zaman tak enak sampai zaman sekarang tak berubah. Saya dulu ngajar ngaji juga Pak.
ngajar di madrasah. Kami itu gajiannya gantian Pak. 5 orang kami, bulan ini 3 orang gajian, yang 2 nanti. Tak bayar, belum bayar semua anak-anak, belum bayar SPP. Tak cukup mau bayar gaji gurunya. 3 orang gajian, yang 2 ditunda. Padahal kalau les masuk Primagama itu Pak 3,5 juta setahun itu Pak, cash. Ada yang model depan, ada yang model per bulan. Tapi tadilah guru ngaji ini hebat-hebat. Walaupun begitu, nggak ada madrasah dan TPA yang tutup. Ya. Jadi bantu-bantu juga lah. Kita titipkan anak kita tadi ke madrasah, ke TPA. Luar biasa dapatnya di sana, dikenalkan dengan Tuhan, dikenalkan dengan agama. Ya. Jangan pula bayar 20.000, 50.000, nunggak 3 bulan. Kesian guru agama. Ya. Nah ini. Baik. Nah, kita singkat saja lah ini ya. Yang kedua, bagaimana akhlak kita kepada sesama yang dijadikan Allah atau makhluk Allah. Nah, yang pertama seperti sifat Rasul. Rasul itu sifatnya sidik, artinya jujur. Dan jujur ini luar biasa. Rasulullah mengatakan al-kazibu ra'su kulli khati'ah. Berdusta itu adalah pokok pangkal masalah. Siapa yang berani berdusta berarti dia sedang mencari masalah. Ini terbukti Pak. Nah, cerita begini. Anak murid saya ini tadi malam nonton bola dia. Rupanya sampai jauh malam kan ngantuk. Besok pagi bangun kesiangan pergi sekolah. Sampai di sekolah kami sudah mulai belajar, dia baru datang untuk ditanya, "Mat, sini dulu. Kenapa terlambat?" Dia berpikir dengan cepat bagaimana caranya supaya selamat dengan berbohong. Bocor sepeda Pak. Padahal dia pergi sekolah jalan kaki. Saya tanya tadi, kenapa terlambat Mat? Bocor sepeda Pak. Bohong dia sekali Pak. Saya tanya lagi Pak, yang bocor ban depan apa ban belakang? Karena dia tak naik sepeda dan tak ada sepedanya, untuk menutupi bohong yang pertama dia harus berbohong untuk yang kedua, ban depan Pak. 2 kali dia bohong Pak. Saya tanya lagi Pak, kau tempel di mana? Sepedanya pun tak ada. Ini untuk menutup bohong yang kedua, dia harus berbohong untuk yang ketiga. Saya ditempel di simpang. Kalau 50 kali saya tanya, 50 kali dia berbohong. Itu makanya kata Rasul, al-kazibu ra'su kulli khati'ah. Berdusta itu pokok pangkal masalah. Kalau mau coba. Kadang-kadang aja itu kalau selamat, belum waktunya aja. Ya kan? Makanya Rasulullah itu sidik, jujur, benar. Apa yang dikatakannya sesuai dengan yang diperbuatnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah itu mengajar kita tidak sekedar ngomong, tapi dia buat. Sholat kamu sebagaimana aku sholat. Dia dulu sholat, baru kita disuruh sholat. Ini kan anak-anak kita kadang-kadang kalau di masjid Pak ribut. Itu bukan salah anaknya, kadang-kadang salah bapaknya. Bapaknya bukan main kalau maghrib, pergi kalian ke masjid, pergi cepat. Dia masih di simpang. Nah, sampai di masjid, anak tadi tengok kiri kanan tak ada ayahnya, keliling dia. Kadang-kadang di masjid itu udah takbir, Allahu Akbar, mulai dia keliling, Allahu Akbar, lari segala macam. Giliran salam, Assalamualaikum, hilang. Awak mau nangkep siapa tadi ngeribut dia. Oh, jadi kalau mau tertib anak tadi, sholat juga bapak. Karena Rasulullah begitu mendidik kita. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Buat seperti apa yang aku buat, kata Rasul. Jadi dia contohkan dulu, baru dia buat. Itulah dia sidik, jujur. Yang terakhir Bu. Ini udah serius ya. Ini pun nengok sana ya. Iya, saya pun nengok juga, gelap. Cari-cari security-nya, tahu kunci Pak, gawat kita nih. Yang terakhir ini Pak. Dalam surat Luqman dikatakan nih, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha
Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nasihat umat kepada anaknya, wahai anakku, jangan palingkan wajahmu dari orang lain dan jangan berjalan di atas bumi Allah ini dalam keadaan sombong. Jangan palingkan wajahmu dari orang lain, jangan sepelekan orang lain, jangan pandang rendah orang lain, jangan hina orang lain karena status sosial dan kedudukannya. Kita belum tahu siapa kita yang mulia di hadapan Allah. Mungkin kita tengok pemulung hidupnya kasar, kotor dan seterusnya, belum tentu kita mulia dari dia. Sudah dibuktikan Allah Subhanahu wa taala di RCTI, Pak. Suatu ketika dulu ada seorang pemulung, dia mengantarkan hewan kurbannya, kambingnya harganya 7 juta. Bapak tadi naik Mercy, kambingnya harga 3 juta. Ditanya pemulung tadi, kenapa ibu sampai mengantarkan hewan kurban yang terlalu mahal? Saya ingin yang terbaik untuk berbuat baik. Lebih mulia dia, Pak. Jadi jangan ukur orang karena keadaannya, jangan ukur orang karena status sosial. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan berjalan di atas bumi Allah ini dalam keadaan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Sesombong-sombong manusia dulu sudah karam di dalam laut, Fir'aun namanya. Kita ini belum ada apa-apanya sama Fir'aun, Pak. Bicara kekuasaan, bicara kekayaan, kita ini tak ada apa-apanya. Sampai dia pada puncaknya, dia merasa dialah segala-galanya. Maka dia katakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Allah benamkan dia di dalam laut sebagai penghinaan. Kenapa Fir'aun tidak mati di darat? Karena dia telah terlalu sombong. Dia mengatakan dia Tuhan paling tinggi. Allah buktikan dia di tempat yang paling rendah, di dasar laut. Korun, kita ini belum ada apa-apanya kalau dibanding kayanya si Korun, Pak. Kunci gudangnya aja, Pak, diangkat unta. Sangkinkan banyaknya. Tapi Allah murka dengan si korun-korunnya, ditenggelamkan Allah di dalam tanah. Makanya kalau kita gali-gali dapat harta namanya harta karun, Pak. Entah apa hubungan dia di Arab sana aja, ya kan? Mungkin itu cerita. Dapat peti besi isinya emas, harta karun, harta si korun. Si korun di Arab sana tenggelamnya, entah sampai pula ke Indonesia ya. Jadi jangan coba-coba sombong, karena sombong itu pakaian Allah, bukan pakaian kita, kata Romai Rama. Ya, Imam Ghazali mengingatkan, kalau manusia ini menyadari apa yang dibawanya di dalam perutnya, niscaya dia tidak berani berjalan dengan sombong di atas bumi Allah. Apa kata Imam Ghazali? Apa yang ada di dalam perut kita, Pak? Salah satunya adalah kotoran. Kotoran ini kita bawa ke sana kemari. Bapak kalau ada toilet umum lewat, jijik gak? Jijik, walaupun sudah gambar cantik-cantik dibuat, isi. Kita jijik melihat itu, Pak. Kita sedang membawanya. Kotoran kita ini kita bawa ini. Kalau WC tadi belum tentu ada isinya, tapi kita sudah pandang jelek. Makanya Imam Ghazali katakan, kalau manusia itu menyadari apa yang dibawanya di dalam perutnya, niscaya dia tidak berani berjalan di atas bumi Allah dalam keadaan sombong. Sayangnya kotoran itu kita bungkus dengan baju yang bagus. Sayangnya kotoran itu kita bungkus dengan status sosial yang bagus. Akhirnya kita lupa sebenarnya kita safety tank yang berjalan. Kalau ini disadari manusia, maka dia tidak akan sombong kepada siapapun. Dia sadar siapa sebenarnya dia. Dia sadar apa yang ada padanya. Mau bicara kekuasaan, Fir'aun sudah ada. Mau bicara kekayaan, si Korun sudah ada. Mau bicara apa lagi kita? Jadi kita memang bukan siapa-siapa. Dan inilah yang akan kita terapkan
kepada sesama kita. Tadi Bapak bilang saudara-saudara kita dari agama yang lain juga ada. Silakan. Lakum dinukum waliyadin. Kita hormati mereka karena itu pilihan mereka. Kita tidak akan paksakan keyakinan kita karena itu memang kita yakini. Silakan kita berjalan dalam rel masing-masing. Silakan hormat dan menghormati. Baiklah. Udah banyak yang gosok-gosok mata tuh tengok. Itu kode itu Pak. Besok-besok kalau undang agak cepat sedikit. Wah, panjang cerita, ya kan? Nah, ini agak lama tadi. Makanya saya bilang setengah 10 baru mulainya berapa balik ini? Ya kan? Takutnya tak kasih pintu pula nanti. Tadi janji jam 9 katanya kan? Merayap kemana pula abang ini nanti kan? Jadi baiklah. Pak kata orang tadi, enak makan dikunyah-kunyah, hafal kaji diulang-ulang. Saya yakin Bapak dan Ibu dengan usia kita yang sudah sekian ini tentu kita sudah banyak mengaji. Baik mengaji maulid, mengaji yang lain. Tentunya itu akan menjadi perbendaharaan dan pemahaman kita. Setelah kita pahami, yang terbaik adalah kita amalkan. Kalau ada yang baik yang saya sampaikan, mari sama-sama kita amalkan. Perhatikan anak-anak kita, ya, generasi-generasi kita. Mari kita bentengi tauhid mereka. Jangan sampai anak-anak kita nanti kita tinggalkan tidak tahu kemana dia menyembah, kemana dihadapkannya wajahnya. Bimbing dari sekarang. Kalau nggak sanggup kita, serahkan kepada yang ahli, kepada guru-guru ngaji, kepada guru-guru TPA dan seterusnya. Mudah-mudahan mereka membimbing anak kita. Kepada sesama kita, mari saling harga menghargai. Kita diciptakan Allah kaya. Mungkin itu bukanlah harus dibanggakan, tapi itu dititipkan Allah kepada kita untuk kita lebih peka kepada sesama. Kalau ada yang lebih, berbagilah kepada sesama. Dengan keyakinan yang berbeda-beda, mari kita saling hormat menghormati. Baik, saya rasa cukup sekian saja. Terlebih dan terkurang saya mohon dimaafkan, terutama kepada orang-orang tua saya yang lebih berpengalaman, ya. Saya tidak bermaksud mengajari, mungkin hanya sekedar mengingatkan saja. Tentu bapak-bapak, orang-orang tua saya jauh lebih dahulu mengenyam dan memahami tentang pengajaran dan pelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Dari itu, mari sebelum kita bersurai, kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon apapun yang kita laksanakan, andai kata ada kekurangan dan kesalahan, mudah-mudahan diampunkan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal ibadah kita, amal jariah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazin niyat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nahmaduka wa nashkuruka 'ala ni'matik wa na'udzu bika min naqamika wa bala'ik. Allahumma anzil rahmata wal barakata wal ni'mata was sihhata was salamah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa lil jam'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Bapak Ustadz Samsul Ghazali yang telah memberikan tausiah dan ilmunya kepada kita. Semoga apa yang disampaikan beliau agar kita mendapatkan ilmunya yang nantinya akan kita amalkan bersama. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu sholawatan penutup. Sebelum sholawat penutup, di sini saya selaku MC berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di acara ini, dan tak lupa pula saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya untuk penyebutan nama ataupun gelar yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu-ibu. Sallu ala Nabi Muhammad. Selamat berpisah, hai para undangan, bertemu lagi, hai dan kami. Salam manis untuk Anda. Selamat berpisah, hai para undangan, sampai bertemu di lain waktu dan masa. Ketiga batang senteng mengaturkan sembah. Salam manis untuk Anda. Salam manis untuk Anda. Bila terdengar kata yang sama di dalam syair lalu, kami juga mohon maaf kami bukan pujangga ya. Bila terdengar kata yang sama di dalam syair lalu, kami juga mohon maaf kami bukan pujangga ya. Berpisah, wahai para undangan, sampai bertemu di lain waktu dan masa. Ketiga batang senteng mengaturkan sembah. Salam manis untuk Anda. Salam manis untuk Anda. Salam manis. Untuk siapa? Untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.